Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah, hari ini pada hadir semua ya. Baik, sebelum pelajaran kita mulai, ada baiknya kita berdoa bersama dulu. Untuk KN, silahkan dipersilakan untuk berdoa bersama. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita pemanasan otak terlebih dahulu ya. Kalau saya bilang halo, kalian jawab hai. Dan kalau saya bilang hai, kalian jawab halo. Halo. Hai. Hai hai halo. Halo halo hai. Terima kasih. Oke. Materi hari ini kita akan membahas mengenai wawancara kerja. Silakan untuk semuanya membuka buku pada halaman 36. Jadi berhubung saat ini kalian sudah kelas 12 dan sebentar lagi kalian akan lulus, kemudian melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau melanjutkan bekerja, kalian sudah harus tahu ya mengenai wawancara kerja. Nah, kalian ada yang tahu apa itu pengertian wawancara kerja? Ada yang tahu? Nah, iya. Jadi wawancara kerja adalah suatu jenis tahapan dalam seleksi kerja yang melibatkan percakapan antara pelamar atau pencari kerja dengan pihak perwakilan dari organisasi yang memperkerjakan untuk melihat apakah calon pekerja merupakan kandidat yang tepat atau tidak. Jadi, wawancara kerja itu dilakukan untuk memilih pekerja-pekerja yang dianggap tepat untuk pekerjaan tersebut. Jadi, jika suatu perusahaan sedang mencari posisi tertentu, maka mereka akan membuka lowongan kerja dan para peminatnya nanti akan mengirimkan lamaran kerja mereka. Selanjutnya akan dipanggil untuk melakukan wawancara kerja. Seperti itu. Nah, wawancara kerja ini penting untuk dilakukan. Mengapa? Karena perusahaan harus mengevaluasi dari sekian banyak pelamar kerja untuk mencari karyawan yang memiliki potensial untuk dipekerjakan dalam perusahaan tersebut. Nah, sebelum melakukan wawancara kerja, tadi sudah saya sebutkan, kita akan membuat surat lamaran kerja terlebih dahulu. Nah, proses lamaran kerja ini dimulai dari pembukaan lowongan kerja. Selanjutnya, pelamar akan mengirimkan surat lamaran kerja. Nah, dalam surat lamaran kerja itu akan dicari nih, kualifikasinya sudah tepat atau belum. Nah, setelah itu bisa langsung dilakukan wawancara kerja atau bisa juga dilakukan tes tertulis. Tes tertulisnya misalkan di dalam suatu perusahaan PT, kalian akan melakukan perhitungan secara cepat atau lain-lainnya seperti itu. Nah, selanjutnya setelah diadakan tes tertulis, kalian akan dilakukan wawancara kerja. Biasanya setelah diadakan tes tertulis, kalian akan dipanggil untuk melakukan interview atau wawancara kerja di suatu tempat tertentu, misalkan di gedung perusahaan atau di sekolah atau di mana perusahaan tersebut menunjuk tempatnya. Lalu setelah kalian melakukan wawancara kerja, kalian akan diminta untuk menunggu panggilan selanjutnya, apakah kalian diterima atau tidak, seperti itu. Nah, di dalam wawancara kerja ini banyak sekali pertanyaan yang seringkali membuat para calon pelamar itu kebingungan untuk menjawabnya atau salah menjawab yang bisa mengakibatkan mereka itu tidak diterima dalam pekerjaannya itu. Seperti itu. Nah, tahap pertama yang harus kita perhatikan sebelum melamar pekerjaan adalah membuat surat lamaran kerja yang baik dan benar. Jadi, sebelum memulai wawancara kerja, kita akan terlebih dahulu membuat surat lamaran kerja. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah menyuruh kalian untuk
ini ya, membawa kertas berisi iklan lowongan pekerjaan dan kertas folio. Nah, kalian bisa buka di halaman buku selanjutnya. Di situ ada contoh surat lamaran pekerjaan. Kalian boleh lihat dulu dan kalian pahami ya struktur lamaran kerja itu seperti apa. Jadi di dalam surat lamaran kerja itu kalian bisa lihat di situ ada salam, lalu ada biodata, lalu ada lampiran. Lampirannya bisa berupa foto atau KTP atau riwayat hidup. Nah, itu disesuaikan dengan persyaratan yang diberikan oleh iklan lowongan kerja itu. Bisa dipahami ya? Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Tidak ada? Oh, kalau tidak ada yang ingin bertanya tidak apa-apa. Kalian boleh silakan mengerjakan. Usahakan untuk membuat surat lamaran kerjanya dengan rapi ya. Usahakan agar kertasnya tidak lecek atau tidak kotor. Juga buat tulisan dengan serapi mungkin agar mudah dibaca. Nah, biasanya orang yang bertanya atau melakukan wawancara pekerjaan itu bisa HRD atau bisa juga direktur perusahaan atau karyawan yang ditunjuk seperti itu. Nah, biasanya perusahaan meminta HRD untuk melakukan wawancara kerja karena HRD biasanya kan sekolah tentang psikologis ya. Jadi biasanya lebih lebih mudah untuk mencari pekerja atau karyawan yang sesuai dengan posisi yang sedang dicari oleh perusahaan itu, seperti itu. Nah, kalian jangan lupa di kertas folionya kalian beri garis tepi sekitar 1 cm saja. Itu dilakukan untuk membuat tulisan kalian tetap rapi, seperti itu. Nah, baik, mungkin cukup sekian materi kita pada hari ini. Mohon maaf apabila ibu ada kesalahan dan kalian boleh mengerjakan itu di rumah. Untuk minggu depan kalian bawa surat lamaran kerja yang telah kalian buat. Setelah itu ibu akan melakukan praktik wawancara kerja. Nah, kalau begitu disiapkan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.